Pemirsa, ekonomi Indonesia belakangan ini terpukul dengan melemahnya nilai tukar dan fluktuasi indeks harga saham gabungan. Namun di sektor real, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya seputar banyaknya izin usaha yang harus dipenuhi, belum lagi pengurusannya yang berbelit-belit. Bagaimana pengusaha melihat permasalahan ini? Kami akan membahasnya bersama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Bapak Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, selamat datang di Berita Satu. Terima kasih. Oke, Pak Sofyan, ini di lapangan saja seperti itu, dari Pak Sofyan sendiri ataupun teman-teman pengusaha lainnya, apa sebetulnya yang paling membebani ketika meminta izin usaha baru di Indonesia? Ya, pertama tentu beban utamanya itu kan lama sekali urusannya. Karena kita ini perlu juga di samping di pusat juga harus ke daerah juga. Lamanya ini durasinya berapa lama artinya untuk ya izin itu kadang-kadang 6 bulan sampai 1 tahun. Sedangkan di tempat lain, kalau di Hong Kong, Singapura itu cuma seminggu, ya kan. Jadi itu menjadi ketidakpastian itu. Kan sedangkan sudah dikatakan kalau BKPM sekarang jauh lebih cepat. Sebab katanya ini satu pintu. Daerah juga semua sudah bilang satu pintu. Tapi mejanya banyak. Sehingga tidak bisa terkoordinasi dengan baik. Segala macam izin-izin yang kita perlukan. Jadi paling lama lah mengenai izin-izin di Indonesia sampai kita bisa bekerja sama. Apakah izin dari prinsipnya, izin pelaksanaannya, izin bangunannya nanti, izin pembelian tanahnya. Segala macam izin itu membuat investor itu kadang-kadang ya pergi aja, nggak jadi dia. Itu untuk izin usaha baru seperti itu Pak Sofyan. Sementara untuk usaha yang memang sudah ada ataupun sudah eksis di dunia usaha ini seperti apa perizinannya? Memang lebih cepat sedikit karena sudah tahu ada pabriknya misalnya, sehingga ekspansi itu memang lebih cepat. Itu kita lakukan karena kita tidak banyak lagi urusan dengan daerah, karena itu cukup kita minta izin kepada BKPM. Tapi tetap membutuhkan waktu berbulan-bulan atau nggak lebih cepat daripada izin baru. Itu terjadi sekarang ini. Tapi kemudian dengan perizinan yang masih berbelit-belit, di mana seharusnya reformasi mengenai birokrasi ini kan sudah berjalan dari 6 tahun yang lalu seperti itu. Ini memang berjalan di tempat seperti itu, Pak Sofyan? Ya, berjalannya sesuai dengan kemampuan daripada pimpinan daerahnya. Kalau pimpinan daerahnya tegas dan berani untuk mencari terobosan-terobosan dan juga tegas terhadap aparatnya, ya tidak membiarkan aparatnya untuk bermain sendiri, saya pikir bisa lebih cepat. Cuma biasanya kalau sudah sampai kepada teknis bawah, birokrasi itu dibiarkan saja sesuai dengan aturan yang ada. Nah, inilah yang selama ini menjadi selalu keluhan kita, tapi tidak pernah kita secara tuntas diselesaikan. Ya, jadi tiap departemen itu ada saja. Oke. Biasanya sektor mana yang perizinannya kemudian yang paling membutuhkan waktu lama ataupun berhadapan dengan instansi yang mana kemudian perizinannya berbelit? Sebenarnya yang paling berbelit-belit sekarang ini kan sebenarnya dalam izin-izin pembangunan di daerah. Paling besar itu terutama yang terjadi di daerah. Ya, apalagi kalau itu ada hubungannya juga dengan pembebasan tanah, hubungannya dengan konsesi-konsesi daripada kekayaan alam, itu bukan main ribetnya daripada masalah itu ya. Apalagi belum lagi masalah-masalah ini yang ada hubungannya dengan yang overlapping daripada lahan, ya, dan juga dia tahu bahwa kita ini membutuhkan cepat, misalnya. Makin cepat kita minta, tentu harganya makin lain-lain dan makin sulit. Sulit ya. Mengenai berbelitnya perizinan, ini kemudian memang membuat ekonomi menjadi ataupun biayanya menjadi lebih tinggi seperti itu, Pak Sofyan. Inilah selalu buat kita yang biaya tinggi ekonomi di Indonesia itu nggak pernah bisa kita selesaikan sampai sekarang ini, malah lebih ribet lagi karena dulu kan cuma di pusat. Ya, masalah itu ongkosnya, sekarang sampai ke daerah-daerah juga ongkosnya itu, dan inilah menurut saya yang membuat investasi yang masuk di Indonesia yang begitu momentum yang baik ini tersedat-sedat, sehingga akhirnya hilang kita momentum itu dalam situasi 1 bulan kita kemarin krisis sahamnya dan juga mata uang kita yang melemah ini, tentu mengakibatkan juga daripada bahwa orang sudah malas lagi berinvestasi di Indonesia. Ya kan? Ini fakta di lapangan, sebetulnya koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah pada saat proses perizinan ini berlangsung ini seperti apa? Begini ya, itu semua itu kan tidak mau hilang kewenangan mereka masing-masing. Ya, jadi wewenang-wewenang ini yang selalu menjadi tempat yang dipersulit kita. Ya, karena tidak bisa sinkron sama sekali. Jadi seperti BKPM pun harus juga berbicara dan mencari jalan keluar. Kalau macet di daerah itu juga harus kadang-kadang minta tolong, bukan tidak bisa intervensi lagi sekarang karena ini wewenang daripada otonomi daerah. Itu yang semua membuat sulit kita. Dan biasanya pengusaha itu kalau memang ini ada urusan dengan kekayaan alam di mana dia bisa untung lebih banyak, tentu memakai ongkos-ongkos lah untuk membayar ini semua ya. Dan kadang-kadang pakai calo juga untuk mempercepat ini. Jadi semua ini menurut saya sudah salah kaprah kita ya, otonomi daerahnya, kita berdemokrasi cara begini sehingga investment itu begitu lamanya prosesnya sekarang ini. Sejauh ini apakah kemudian kita bicarakan misalnya investor asing, apakah kemudian sudah ada yang pergi ataupun keluar dari Indonesia karena melihat bentuk birokrasi perizinannya yang begitu
Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, namun sebelumnya kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah mengenai kemudahan berusaha di Indonesia, di mana Indonesia menduduki peringkat ke-166 dari 185 negara. Izin yang dibutuhkan, misalnya untuk 9 izin, waktu yang dibutuhkan adalah 47 hari. Ini berdasarkan sumber Bank Dunia. Sementara menurut Global Competitiveness Index, peringkat Indonesia ada di peringkat 38 dari 148 negara. Yang menjadi indikator positif adalah iklim makroekonomi, yang kedua kesehatan dan pendidikan dasar, yang ketiga adalah ukuran pasar. Namun masalah yang harus dihadapi di Indonesia adalah mengenai korupsi, inefisiensi birokrasi dan juga infrastruktur. Ya, kalau menurut Global Competitive Index ini kita peringkat ke-38 ya dari 148 negara, tapi masalahnya lagi-lagi salah satunya adalah inefisiensi birokrasi seperti itu. Betul. Artinya semua survei kemudian sudah mengambil kesimpulan bagaimana birokrasi di Indonesia ini sangat berbelit dan menyulitkan investasi seperti itu. Ya, karena mereka memanfaatkan daripada kita punya hukum, kepastian-kepastian undang-undang kita, kepastian daripada peraturan-peraturan yang ada, termasuk perda-perda yang ada itu untuk makin sulit dan mencari kesempatan juga untuk sebenarnya lebih banyak menghalangi daripada masuknya investasi itu daripada membantu supaya rakyatnya bekerja di sana. Jadi tidak ada pemikiran bahwa ini kepentingan nasional. Dengan masuknya investasi, rakyat you bekerja, you juga mendapat pajak sehingga you bisa membangun daerahnya. Itu yang sama sekali belum pernah kita pikirkan. Ini kebutuhannya. Sekarang kan kebutuhan mereka itu adalah bagaimana sesingkatnya bisa dapat duit, bisa masuk pilkada dan segala macam. Apalagi menjelang tahun politik seperti itu. Ketika kemudian dunia sudah tahu apa yang menjadi masalahnya, pemerintah Indonesia seharusnya dapat lebih mawas diri. Apalagi kemudian era dana murah sudah akan berakhir, terutama ketika Amerika memutuskan untuk mengurangi stimulusnya. Artinya pemerintah sudah harus dari sekarang kemudian mengefisienkan birokrasi perizinan seperti itu. Ya, kita sudah ada rencana begitu banyaknya. Malah ada satu tim untuk menyelesaikan debirokratisasi daripada kita. Tapi kan semua itu nggak jalan. Semua lebih banyak diomongkan daripada actionnya yang ada. Jadi memang susah sekali akhirnya kita percaya bahwa apa yang Anda ngomongkan, pemerintah ngomongin itu dipercaya oleh kita dan kita ikutin dalam rangka juga melakukan efisiensi dan kita berinvestasi. Apa sebetulnya yang bisa memutus mata rantai birokrasi yang berbelit ini, Pak Sofyan? Ya, ketegasan daripada pemerintah, ketegasan pemerintah pusat dan juga leadership yang ada. Jadi memang kepemimpinan itu baik di pusat maupun di daerah itu penting sekali. Daerah yang baik itu baru bisa jalan kalau pemimpinnya yang baik. Ini kayak kita, kebetulan saya ketua yayasan daripada KPPOD. Itu juga dalam survei kita 12 tahun terakhir ini, kelihatan sekali kalau kepala daerahnya baik, maju daerah. Kalau tidak baik, tidak maju daerahnya. Tapi kalau kita melihat daripada apa yang kita survei kabupaten kota selama ini, ternyata cuma 85% daripada semua otonomi daerah itu sebenarnya tidak berhasil. 85%. Yang berhasil 15% ya, untuk kepentingan rakyatnya. Kalau untuk kepentingan pejabat saya nggak tahu. Oke. Dari kalangan pelaku usaha sendiri, kemudian daerah-daerah mana kemudian sudah menerapkan pelayanan yang memang baik ataupun birokrasi yang memang efisien seperti itu sehingga memang menarik minat daripada investor? Ada banyak, ada beberapa daerah yang menurut saya juga melakukan itu dan baik, dan itu banyak investasi masuk ke sana. Itu yang kita lihat, itu terjadi di beberapa daerah ya. Karena kita baca macam syarat yang ada, kita lakukan juga survei itu dengan World Bank, Asia Foundation dan lain-lain, supaya lebih objektif dengan persyaratan yang lebih ketat. Itu juga kita lakukan dengan Lee Kuan Yew Institute misalnya, mengenai provinsi mana yang terbaik dan lain-lain. Di situ memang kita lihat sekali bahwa yang terbaik itu memang yang paling banyak masuk investasi. Kebijakan seperti apa kemudian yang menurut investor mengatakan bahwa ini efisien birokrasinya dan memang menarik minat dari investor sendiri seperti itu yang diterapkan di daerah? Pertama tentu mereka mempercepat izin-izin. Mereka juga melakukan suatu public relation yang baik, ya, promosi yang baik. Setelah itu juga mereka juga mengintervensi kalau ada masalah-masalah, langsung mereka keluhan itu diselesaikan melalui baik. Kadang-kadang melalui online saja mereka juga melakukan masalah-masalah itu. Itu terjadi di beberapa daerah yang sebenarnya beberapa daerah itu ya, orang sangat senang masuk ke sana, ya toh. Termasuk ada yang di daerah di Bali, ada Jawa Timur juga, ada Jawa Tengah, ada di Solo dan lain-lain. Tapi ini semua tidak dalam arti keseluruhan di Indonesia itu. Nah, ini menurut saya yang perlu kita, itu sebenarnya kita harapkan yang baik-baik yang kita kasih rekomendasi.
termasuk juga BKPM bikin survei yang mana yang baik daerah-daerah itu memang investasi banyak masuk, tapi nggak mau ditiru oleh daerah lain untuk ngikutin supaya baik juga gitu. Nah, Pak Sofyan, jika kemudian kondisi ini tidak berubah, pemerintah tidak segera berbenah, apa sebetulnya dampak yang paling berbahaya bagi perekonomian Indonesia terutama? Begini ya, kalau nggak terjadi, tentu Perizinan di Indonesia menjadi sorotan, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri menargetkan 70% izin harus dipangkas. Mengapa persoalan izin ini tampak begitu sulit diselesaikan pemerintah, serta apa dampaknya jika Indonesia tidak segera berbenah? Kami akan membahasnya bersama pengamat ekonomi dari Indef, Ibu Hendri Saparini. Bu Hendri, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Oke, Bu Hendri, ini birokrasi perizinan yang berbelit kembali menjadi sorotan, terlebih karena Presiden SBY sendiri kemudian mengkritisi birokrasi yang memang panjang ini. Ini sebetulnya untuk mengkritisnya sendiri ini agak terlambat ya Bu, seperti itu atau bagaimana sih Bu? Ya, karena sebenarnya kan permasalahan perizinan yang berbelit-belit, dan sebenarnya tidak hanya berbelit-belit, tetapi juga perizinan yang overlap. Ya, jadi overlap antara departemen satu dengan departemen yang lain. Itu kemudian yang kedua adalah ketidakjelasan. Kalau kita melihat persyaratan yang ada misalnya di Jepang, kalau kita melihat persyaratannya panjang, tetapi mereka ada kejelasan. Jadi pada saat itu sudah dipenuhi, maka itu sudah kita tinggal checklist saja. Tapi kalau di sini kan terpenuhi dan tidak terpenuhi itu indikatornya menjadi tidak jelas. Gitu. Tadi dari kalangan pelaku usaha saja, kemudian perizinan membutuhkan waktu untuk baru ini 6 bulan sampai 1 tahun. Padahal kemudian kita bandingkan dengan negara jiran saja, Singapura hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari seperti itu, Bu. Ya. Jadi makanya satu itu adalah dari sisi waktu. Penelitian saya yang pertama itu tahun 89 ya tentang perizinan yang waktunya lambat. Kemudian yang kedua adalah overlap. Dan yang ketiga adalah ongkosnya mahal. Jadi ongkos itu mungkin dari sisi ongkos formal itu bisa jadi zero. Tapi dalam implementasinya tidak ada biaya yang nol. Nah, jadi kalau kemudian itu pada perusahaan besar mungkin tidak terlalu terasa dari total investasi. Tapi kalau itu pada usaha kecil dan menengah, maka biaya perizinan tadi sudah mahal. Yang kedua adalah lambat sekali. Gitu. Artinya ekonomi biaya tinggi seperti ini justru akan berdampak pada pengusaha-pengusaha kecil seperti itu, Bu. Karena ada ketidakjelasan ya, dan usaha kecil dan menengah ini kan mereka jauh lebih tidak punya keberanian untuk mengatakan apa sih keberatan mereka. Berbeda dengan usaha-usaha besar gitu. Nah, jadi ini kalau kita kembali lagi, pernyataan presiden itu penting, walaupun tadi dikatakan sebenarnya sudah sangat telat, iya gitu. Apapun kita dorong itu untuk segera diimplementasikan, jadi tidak hanya dari sisi waktu. Tadi dikatakan oleh Presiden SBY sendiri menegaskan katanya pemangkasan ini harus dipotong sekitar 70% seperti itu. Memang seperti itu idealnya, Bu Hendri? Kita itu kalau mau bicara bahkan mungkin bisa jadi kita pangkas 80%. Tetapi kita harus tahu yang kita pangkas itu yang mana gitu. Jadi kalau kemudian Presiden mengatakan 70%, berarti sudah tahu sebenarnya orientasi ekonomi kita kemana. Misalnya bahwa perizinan untuk mengolah lahan ya. Tadinya ini tidak diperbolehkan usaha-usaha kecil untuk memiliki lahan yang luas. Nah, ini segera diimplementasikan misalnya. Loh, justru malah salah kan? Karena kita mesti harus ada keberpihakan terhadap pelaku-pelaku kecil. Nah, makanya yang disebut dengan dipangkas 70% tadi atau yang disebut oleh SBY selalu dikatakan adalah debottlenecking, itu yang menjadi bottleneck apa dulu kita tegaskan, dan kemudian jangan sampai malah keliru. Yang kita hilangkan itu justru persyaratan yang sebenarnya perlu. Lagi-lagi harus ada kejelasan seperti itu ya, Bu Hendri. Oke, mengenai tadi overlap ini, Anda menilai bagaimana kemudian saat ini koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah ini sepertinya masih tumpang tindih atau bagaimana nih, Bu? Overlap itu ada dua, Mbak Raya. Jadi yang pertama adalah overlap antar kementerian. Yang kedua adalah overlap antara pusat dan Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, namun sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk melihat grafik mengenai Twitter yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, dalam sidang kabinet hari ini dilaporkan kepada saya rencana pengurangan perizinan di Indonesia secara drastis yang hampir selesai aturannya.
Selanjutnya Presiden juga men-tweet pengurangan perizinan besar-besaran ini sesuai perintah saya 2 bulan yang lalu. Saya minta dalam 1 hingga 2 bulan ini aturannya sudah siap. Selanjutnya setelah kita cek jumlah izin usaha di negara kita luar biasa banyaknya, saya minta dikurangi 70%-nya dan diberlakukan tahun ini. Izin yang harus dipangkas itu mencakup perizinan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang jumlahnya juga banyak, semua harus berubah. Ya, Bu Henry, mungkin tanggapannya, apalagi mungkin dari tadi pernyataan dari Presiden sendiri yang meminta dikurangi 70% jumlah izin usaha dan diberlakukan untuk tahun ini, seperti itu. Jadi kalau mau pengurangan izin ini sebenarnya ini pernyataan resmi atau tidak ya? Kalau pernyataan itu dalam Twitter dan sering sekali kebijakan publik disampaikan dalam Twitter, ini menjadi tanda tanya besar karena kemudian tidak punya sandaran hukum kan bahwa ini adalah perintah dari instruksi dari Presiden kepada para pembantunya. Jadi itu mungkin sebelum kita diskusi kok sering sekali seolah-olah melaporkan itu sesuatu yang harus dilaporkan kepada masyarakat padahal beliau adalah kepala negara dan kepala pemerintahan gitu. Nah, tapi kalau ini sudah disampaikan misalnya dalam rapat kabinet seperti itu, ini harusnya ada langkah konkretnya tentunya dari pemerintah. Harus ada kemudian apa saja. Ini kan yang harus segera ditindaklanjuti. Tapi kalau kemudian yang kita khawatirkan adalah itu hanya wacana di dalam masyarakat, tetapi kemudian tidak segera diimplementasikan gitu. Itu menjadi masalah. Karena reformasi birokrasi presiden sebetulnya sudah berjalan sejak 6 tahun yang lalu, bukankah seperti itu? Dan kemudian efektivitasnya belum ada sampai saat ini seperti itu, Bu Henry. Reformasi birokrasi kita lakukan sejak 2007, tetapi reformasi birokrasi itu lebih condong kepada remunerasi. Jadi remunerasi terlebih dahulu, baru kita pikirkan penempatan. Semestinya namanya reformasi birokrasi itu kan mestinya harus ada seleksi terlebih dahulu. Siapa yang kompeten, siapa yang tidak, dan ini harus direlokasi dan sebagainya. Nah ini reformasi birokrasi tanpa relokasi itu berarti kan orangnya tetap di situ, hanya kemudian mereka diberikan remunerasi bergantian. Jadi pada saat kualitasnya tidak berubah, paradigmanya tidak berubah, diberikan gaji lebih besar ya tetap saja tidak akan berubah. Oke, Bu Henry, kita lanjutkan perbincangan, tapi kita lihat grafik berikut ini terlebih dahulu. Nah, ini mengenai lamanya mengurus izin investasi di Indonesia, di mana targetnya adalah 10 hari di tahun 2014 mendatang. Sebelumnya tahun 2012 targetnya 17 hari seperti itu. Ya, target kita mungkin boleh ideal ya Bu ya, 10 hari seperti itu. Tapi kan seharusnya sudah ada langkah menuju ke arah sana. Bagaimana kemudian mewujudkan target itu? Harusnya pemerintah seperti apa Bu? Jadi kalau kita perizinan, sekarang ini kan perizinan yang didaerahkan kan banyak. Artinya kalau ada penyederhanaan perizinan, itu pengusaha itu tidak tahu namanya pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah itu adalah pusat dan daerah, sehingga bukan berarti bahwa ini penyederhanaan di pusat, tetapi kemudian kita lalaikan perizinan penyederhanaan yang ada di daerah. Nah ini yang menjadi sekarang ini segala sesuatu setelah desentralisasi, termasuk perizinan itu kan sudah didesentralisasikan. Nah tadi yang dimaksud dengan pemangkasan 70%, apakah kemudian sudah ada instruksi untuk daerah seperti apa? Ya, jadi ini yang menjadi juga isu yang sangat penting. Jadi kalau sekarang ini kemudian perizinan investasi itu sangat kita harapkan, tapi kemudian perizinannya sendiri di pusat belum jelas dan di daerah kita sandarkan kepada kepala daerah, bahwa di daerah itu ada yang baik iya, tetapi berapa persen ya? Jadi dari 500 sekian kepala daerah atau kota mungkin baru tidak lebih dari 10 pemerintah daerah. Lagi-lagi memang harus ada koordinasi yang begitu kuat antara pusat dan juga daerah. Nah, berbicara mengenai kepala daerah, kita lihat misalnya